Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana Perang Besar Makassar telah mencapai puncaknya. Arung Palaka beserta para tentara POC hanya butuh satu langkah lagi untuk menaklukkan Goa. Sementara Goa kini menghadapi ujian terberat sepanjang sejarah kerajaan itu terbentuk. Selamat datang di kisah Arung Palaka episode yang ke-6. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Peperangan akhirnya berlanjut pada tanggal 19 September. Pasukan Bugis di bawah pimpinan Arung Palaka diperkuat oleh 40 tentara Ternate, dipersenjatakan senapan, membentuk garis pertama penyerangan, yang kemudian diikuti oleh barisan tentara POC. Pasukan Makassar tidak tinggal diam. Begitu ada pergerakan dari POC, maka pasukan Goa di Makassar juga ikut maju untuk menyerang. Tembakan meriam dari pihak Makassar sukses membuat pasukan Bugis pecah belah ke sana kemari. Meski begitu, pasukan POC yang memang lebih terlatih berhasil memutarbalikkan keadaan. Dengan persenjataan lengkap serta kelihayan tentara POC, pasukan Makassar berhasil ditekan kembali. Hal ini membuat pasukan Bugis langsung menyerang balik, dan pada akhirnya berhasil memaksa pasukan Makassar untuk mundur. Di sela-sela perang tersebut, tersiar sebuah kabar bahwa pihak Goa sedang mengirimkan sejumlah pasukan untuk menyerang kerajaan-kerajaan yang membelot melawannya. Kerajaan seperti Sopeng, Bone, dan Luwu kini terancam diserang oleh Goa. Hal ini sukses membuat moral para pasukan Bugis jadi sedikit terganggu. Banyak dari mereka mendesak Spilman untuk mengirimkan bantuan untuk melindungi kerajaan-kerajaan tersebut. Setelah terdesak, akhirnya Spilman pun setuju. Namun, ketimbang mengirim pasukan ke Bone atau bahkan ke Luwu, maka Spilman lebih memilih untuk menghalangi pasukan Goa itu berangkat dari wilayahnya. Singkat cerita, usai intrik panas tersebut, perang pun kembali meletus. Perang kembali berpihak kepada pasukan POC. Usai pasukan Goa dipaksa mundur ke benteng Somba Opu. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 26 Oktober. 3 hari kemudian, di tanggal 29 Oktober, pihak POC dan Arung Palaka menyadari bahwa kemenangan mereka kian semakin dekat. Olehnya itu, mereka pun menawarkan perjanjian damai kepada pihak Goa. Meskipun perjanjian tersebut sebenarnya adalah penandatanganan bukti bahwa Goa mengakui kehebatan pasukan Bugis dan POC. Pihak Goa kemudian meminta waktu selama 3 hari untuk memikirkan jawabannya. 3 hari kemudian, datanglah jawaban dari pihak Goa yang menyatakan bahwa mereka bersedia mengembalikan semua senjata, emas, dan harta milik POC yang sebelumnya mereka ambil dari kapal POC yang tenggelam. Menurut Goa, hal itu cukup untuk mengembalikan harga diri pihak POC. Namun nampaknya hal tersebut tak digubris oleh pihak POC. POC tetap ingin menguasai pelabuhan internasional Makassar. Dan sayangnya, pihak Goa menolak hal tersebut. Meski demikian, sebelum hari gencatan senjata berakhir, pihak Goa memberikan penawaran kepada mereka. Penawaran itu adalah memperlakukan kembali sebuah perjanjian yang pernah dibuat oleh Goa dan POC di tahun 1660 lalu. Selain itu, pihak Goa juga menawarkan kepada Arung Palaka untuk kembali memperlakukan perjanjian Tamalate yang sebelumnya juga pernah dibuat oleh Bone dan Goa. Arung Palaka tidak serta-merta langsung menyetujui hal itu. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Spilman, yang memang menjadi komandan tertinggi di ekspedisi itu. Akhirnya, Spilman pun setuju dan bersedia untuk berunding dengan pihak Goa. Namun sebelum itu, Karaeng Bayo dan Bangkala mendahului pihak Goa. Mereka nampaknya memutuskan untuk menyerah dan menjadi bagian dari pihak Arung Palaka. Pasukan ini tiba di Batu-Batu pada tanggal 11 November. Kehadiran mereka disambut baik oleh pihak POC.
Di bawah sebuah pohon, perjanjian pun ditandatangani bersama dengan sumpah setia yang diucapkan sambil menghunuskan badik yang diiringi dengan tabuhan gendang. Terdapat ekspresi kecut pada wajah pasukan ini. Nampaknya mereka belum sepenuhnya ikhlas dengan perjanjian tersebut. Namun, mau bagaimana lagi? Percaya atau tidak, pihak Goa kian melemah dari hari ke hari. Wilayah-wilayah di sekitar Goa pun juga pada akhirnya mulai meninggalkan kesetiaannya kepada Goa. Pembelotan pun semakin sering terjadi, bahkan di wilayah Makassar sekalipun. Perundingan pun akhirnya terjadi pada tanggal 13 November di sebuah desa kecil dekat Barombong yang bernama Bungaya. Perundingan ini dihadiri langsung oleh Sultan Hasanuddin. Awalnya perundingan hendak dilaksanakan dengan penerjemah, namun Spilman menolak hal itu karena akan memakan waktu yang sangat lama. Alhasil, pihak Goa mengutus Karaeng Karunrung yang mahir berbahasa Portugis. Karaeng Karunrung bertemu dengan Spilman dan keduanya berbicara dengan bahasa Portugis. Terdapat 26 poin dari perjanjian yang ditawarkan oleh pihak POC. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Pihak Goa tentu gempar dengan isi dari perjanjian ini. Nyatanya, perjanjian ini sangat merugikan pihak Goa. Alhasil, Goa meminta tenggat waktu untuk memikirkan perjanjian ini. Spilman hanya memberikan mereka waktu sehari saja. Dalam kurun waktu sehari itu, pasukan Bugis dan Goa nyaris saja baku hantam kembali. Kekacauan benar-benar hampir menghadirkan perang berikutnya. Spilman bahkan sudah mengamankan dirinya terlebih dahulu. Beruntung, Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin berhasil menghentikan kedua belah pihak dengan tangan dinginnya. Maka, situasi pun kembali kondusif. Pada akhirnya, kedua belah pihak pun bersumpah di bawah kitab sucinya masing-masing. Dan perjanjian Bungaya pun resmi ditandatangani. Perang telah usai. Pihak Belanda dan Bugis merayakan kemenangannya. Pihak Goa hanya tertunduk menyaksikan dimulainya era kependudukan Belanda di tanah Makassar. Ada satu pasal lagi yang ditambahkan dari perjanjian Bungaya ini, bahwa orang-orang Inggris harus diawasi ketat dan kalau perlu diusir dari Makassar. Karena tentunya pihak Inggris sedang bermusuhan dengan Belanda saat itu. Di sisi lain, Sultan Hasanuddin menyetujui hal itu dan menyerahkan kewenangan kepada POC untuk mengatur masalah tersebut. Pada akhirnya, usailah perang besar Makassar ini. Kemenangan bagi POC, kebebasan bagi Arung Palaka dan para pengikutnya. Namun, benarkah peperangan benar-benar telah usai? Nyatanya kita ketahui bersama bahwa perang tidak benar-benar usai. Masih banyak intrik panas dan peperangan yang terjadi antara kedua belah pihak, menjadikan kata damai semakin sulit untuk diwujudkan. Dan teman-teman, itulah tadi kisah Arung Palaka episode yang ke-6. Mungkin masih ada 1 atau 2 episode lagi sebelum kita menamatkan serial ini. Olehnya itu, silahkan ditunggu saja episode berikutnya, hanya di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.